Pak Erik sudah menjelaskan akan umum, oke, tanggal 12 gue akan bikin video. Ternyata si kampret Fabrizio Romano ini. Anda pernah wawancara sama dia, kenapa tiba-tiba si kampret? Makanya berhenti. Gue kaget bahwa keluarlah ini. Nama ini? Ya. Tapi ekspektasi kalau Fabrizio Romano tidak mengeluarkan nama itu, Koci akan bikin video tanggal 12 tanggal itu 12. Itu Clifford nggak di kepala Koci? Nggak ada. Welcome to Versus! Program debat argumentasi sepak bola yang melibatkan dua orang pesohor yang dicari-cari selalu di dunia sosial media. Di sektor kiri saya, aktor, komika, aktivis. Bos, terlalu jauh. Terlalu jauh. Jemaah umroh. Calon ketua Exco. Calon Exco. Calon pemilik klub futsal. Apakah sudah cukup untuk bicara sepak bola? Ini dia, Mamat Al-Khatiri. Tembak, Anjing. Yang satu lagi, sektor kanan saya. Besar di Belanda. Pernah meraih lisensi KNPB. Pernah menjadi direktur teknik futsal Indonesia dan juga pelatih. Si paling Belanda, Coach Justinus Laksana. Dua orang yang cari-cari untuk diperdebatkan pada malam hari ini ya. Oke, kita akan memulai bahasan pada segmen satu ini, segmen kick off dengan tema masa depan timnas dengan pelatih baru. Seperti kita tahu semuanya, hari Senin kemarin nggak tiba-tiba sih, sudah ada pengumuman akan ada press con terkait masa depan timnas Indonesia, di mana Pak Erick Thohir mengumumkan Patrick Kluivert akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Dan alasannya mungkin gue rekap sedikit ya, katanya terjadi dinamika di internal timnas, beberapa nama kuat mengarah ke pelatih asal Belanda, akan ada pelatih baru dan direktur teknik, yaitu yang sudah diumumkan Patrick Kluivert, dan masih menunggu kabar terakhirnya. LVG sudah membantah bukan akan menjadi direktur teknik, dan nanti diumumkannya pada tanggal 12 Desember. Dan Patrick Kluivert mungkin menjadi nama yang sangat sulit dicerna dan sulit diproses oleh masyarakat Indonesia. Pro dan kontra sudah terbagi di semua barisan lapisan media sosial, mode Instagram, Twitter, TikTok. Ada yang mungkin berusaha positive thinking, ada yang netral, dukung aja lah. Ada yang kontra, ya lu tau lah semua kontra ya. Dari kasus judol, kasus pelecehan, waktu-waktu dia masih jadi pemain, semuanya diungkit-ungkit lagi untuk membuat presiden tidak percaya terhadap pelatih baru timnas. Tapi jangan lupa, dia pelatih baru timnas kita yang akan memegang nasib timnas kita untuk 4 pertandingan ke depan. Rumor kan? Masih rumor dong. 99%. Karena Fabrizio Romano. Semua orang diminta terkejut. Berarti kita akan membahasnya berdasarkan Fabrizio Romano. 99%. Betul, karena Fabrizio Romano tiba-tiba beberapa jam setelah PSSI live, dia nge-tweet, "Here we go. Clifford. Iya. Semua orang. Kalau kita masih bertanya-tanya. Tapi memang sebelum dia muncul sudah ada rumor-rumor di media juga ya, Patrick Kluivert dan juga namanya ya Kluivert, bukan Kluivert. Kluivert dan juga Kluivert. Ya, bukan Kluivert. Kalau orang Jepang ngomongnya Kluivert. Main WE kan dulu, main WE dulu Kluivert. Kalau Patrick tetap Patrick kan? Patrick. Oke, Patrick aja saya. Daripada kasih Leolida. Ya, si Bang Pet ini ya. Ternyata Fabrizio Romano mendahului rencana tanggal 12 Januari ini dengan sudah men-tweet dan juga postingan di Instagram bahwa Patrick Kluivert yang akan jadi pelatih timnas. Sekarang kita sedikit membedah. Alasan ini udah boleh buka? Belum. Ini sebelum nanya, ini adalah ini yang akan kalian tulis, ada kategori syarat-syarat pelatih timnas yang akan nanti kalian bahas. Tapi gue pengen tahu sedikit pendapat kalian. Ketika tahu Patrick Kluivert, orang masih mencari dia, si paling Belanda ini kan. Menurut lo, kenapa Patrick Kluivert yang muncul, Coach? Gue kaget. Lo kaget juga? Gue kaget. Beneran kaget? Bener. Kagetnya gimana? Gak sesuai ekspektasi gue. Gak usah dipancing. Komedi. Gak sesuai ekspektasi gue. Gak sesuai ekspektasi? Gak sesuai. Dan ini lo harus dengar ya. Kenapa? Dengar nih. Karena CV-nya atau karena memang dia nggak pernah punya Karena ada beberapa pelatih Belanda yang menurut gue lebih cocok. Ya, contohnya? The point is, contoh Fred Rutten. Okay. The point is, mereka mau nggak? Nah, itu lagi ya, sama negosiasinya ya. Ini gue jujur ya, kemarin
gue udah bilang, gue bikin video bahwa gue dapat ancaman, gue tidak mau bahas STY sama sekali. Betul. Pada saat STY dipecat, gue tidak bahas sama sekali. Mungkin ada 10 TV gue tolak. Podcast gue tidak siaran di DPI karena bahasa STY. Gue nggak mau siaran, pokoknya gue nggak mau bahas. Ini komitmen gue karena gue sudah janji. Hari ini di Sport 77 gue bilang sama owner, gue nggak mau bahas STY. Oke, tetap komit. Kalau timnas oke. Jadi di sini kita murni bahas Timnas dan juga next-nya ya. Gue rencana bikin video ini, gue tiap hari bikin video, tapi untuk member gue, ya, non timnas. Gue rencana bikin setelah tanggal 12 karena besok gue keluar kota, hari Minggu gue baru balik. Luar negeri. Ya, kan sesama kota. Gue rehat dalam pikiran gue tanggal 12. Pak Erik sudah menjelaskan akan umum. Oke, tanggal 12 gue akan bikin video. Ternyata si kampret Fabrizio Romano ini. Anda pernah wawancara sama dia, kenapa tiba-tiba si kampret? Makanya berhenti. Gue kaget bahwa keluarlah ini. Nama ini. Ya. Tapi ekspektasi kalau Fabrizio Romano tidak mengeluarkan nama itu, Koci akan bikin video tanggal 12 Tanggal itu. 12. Itu Clifford nggak di kepala Koci? Nggak ada. Tapi kan sekarang sebelum Romano Here We Go kan memang sudah rumornya udah menggeliat di mana-mana bahwa LVJ sebagai direktur, Clifford sebagai pelatihnya kan. Iya. Jadi kemarin itu gue berjam-jam, gue kumpul sama teman-teman gue, Kota Politik di Louis. Makanya lo bikin podcast juga kan kemarin. Pokoknya berjam-jam gue bikin, kenapa Clifford gitu loh. Kaget ya? Iya, kaget gue. Tapi gue sangat respect seorang Erick Thohir. Tidak mungkin Erick Thohir mengambil keputusan yang asal. Dia ini mantan pemilik banyak klub loh. Ya. DC United, Inter Milan, sekarang Brisbane, Oxford United, Persis Solo. Pasti dia punya pengalaman yang jauh lebih hebat daripada kita. Sebagai fans juga Anda punya pengalaman kan? Frank de Boer. Ngerti nggak? Dalam arti, jangan netizen merasa lebih hebat daripada dia. Pertanyaan kedua kan adalah, kenapa Clifford? Why Clifford? Iya. Clifford itu yang Oke. Yang ada di benakku ada kemungkinan besar nama-nama yang lebih besar daripada Clifford itu nggak mau. Menolak. Jadi gue coba sambung-sambungkan, oke? Sekali lagi gue tetap percaya dengan Erick Thohir karena Erick Thohir mengambil risiko. Kalau Erick Thohir mau main aman, gue tempatkan diri gue sebagai Erick Thohir, ini pendapat pribadi gue, oke? Kalau Erick Thohir mau main aman, dia tunggu sampai Maret. Asumsi 2 kali kalah, dipecat, Erick Thohir aman, STY dihujat. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Kalau kita di bulan Maret 2 kali kalah, ada kemungkinan kita nggak lolos harus tunggu 5,5 tahun lagi. Ya, tapi kan juga sama 50-50 juga. 50-50 Ya, juga. 50-50, betul. Betul. Yang dilakukan Erick Thohir, dia ambil risiko. Dia bersedia untuk yang penting timnas ini peluangnya lebih besar. Tidak ada satu pelatih di dunia ini ya yang bisa menggaransi Indonesia akan lolos. Iyalah. Yang Erick Thohir lakukan adalah meningkatkan probabilitas. Karena kita tahu peluang. Ya. Tambah lama, tambah banyak pemain yang gabung. Ya. Dan itu bukan level ecek-ecek. Ya. Ya kan? Jadi timnas ini tambah kuat. Pelatih mana yang cocok peluang di atas kertas peluangnya lebih besar daripada ST? Yaitu pelatih Belanda. Kenapa pelatih Belanda? Siapapun itu berarti? Siapapun itu. Kenapa pelatih? Ini masalah culture. Gue kasih contoh. Lo tahu Denzel Washington kan? Tahu. Oke. Dalam suatu wawancara, Denzel Washington diwawancara sama host. Dia bikin film di mana tentang kehidupan komunitas Amerika keturunan Afrika. Afro. Iya. Oke. Ditanya, kenapa lu ambil director Antoine Fuqua? Which is orang keturunan kulit hitam juga. Afrika juga. Ya. Dia bilang, ini bukan masalah rasis. Saya kenal banyak director kulit putih yang hebat. Tapi mereka tidak akan paham bagaimana kita secara cultural hidup untuk membuat film ini nyata sesuai dengan realita. Contoh satu. Ini ada contoh lebih kocak lagi.
Eddie Murphy sama Michael Jordan. Siapa nggak kenal Eddie Murphy, Michael Jordan? Nah. Di Las Vegas, ini true, benar terjadi. Di Las Vegas mereka dalam lift. Naik, ada nenek-nenek masuk. Dengan slangnya mereka, Eddie Murphy bilang, hit the floor. Hit the floor kan artinya pencet tombol floor. Berapa? Nenek-nenek ini tiarap. Dia. Dikira hit the floor, lu merayap, tiarap. Ya. Ya. Akhirnya nenek-nenek ini setelah benar semua dikasih bunga $100 semua. Oke. Ini menunjukkan bahwa sesama negara aja dengan dua komunitas yang berbeda ada misunderstanding. Ya, itu pun terjadi di Indonesia kan, antara wilayah timur Ya. kemudian Kalau lu Mamat bisa bahasa Jawa, Mamat ke Solo atau ke Malang, belum tentu lu ngerti budaya bercanda mereka atau gaya mereka berbicara. Benar-benar. Kita kembali, ini contoh, kita kembali ke Belanda. Budaya Belanda adalah yang netizen mungkin tidak tahu, oke? Berdiskusi antar pemain dan pelatih. budaya di sepak bola ini ya. Di sepak bola. Gue kasih contoh, Ronald Koeman pada saat Bergwijn pindah ke Arab. Dikritik sama orang. Kalau Bergwijn pindah, gue tidak akan seleksi dia dengan alasan dia. Bergwijn balas. Gue nggak peduli bla bla bla. Intinya Ronald Koeman is the boss, pelatihnya Bergwijn nggak terseleksi lagi. Tapi ada komunikasi. Contoh kedua, Van Gaal pada saat ada Kevin Strootman main 4-3-3. Kevin Strootman cedera, masuk ke event apalah lupa gue. Kalau nggak salah 2014 di mana PT Kluivert sebagai asisten. Dia rombak karena nggak ada Strootman, dia main lebih bertahan. Itu atas konsultasi dengan pemain juga. Jadi ini sebuah budaya yang juga disampaikan oleh Erick Thohir bahwa kesepakatan antar pelatih dan pemain itu ada. Nah, tidak itu di Belanda ya. Mungkin pelatih yang baru dipecat ini nggak menerima karena ini beda budaya. Jadi bukan masalah jelek atau bagus, beda budaya. Maka dari itu gue selalu bilang pelatih Belanda ini penting. Lu nggak usah ngajarin pemain ini bermain seperti apa. Mereka bisa bermain. Cuman komposisinya seperti apa itu. Ini akan ada konsultasi. Maka dari itu gue harap ini pelatih bisa merangkul ruang ganti. Jangan kayak Erik ten Hag di MU, tapi kayak Arne Slot di Liverpool. Soal pengalaman, minim pengalaman, kita semua sepakat lah. CV-nya nggak mentereng. Oke? Makanya kita kaget. Kita kaget. Tapi kita lihat, waktu Pep pertama kali pegang Barcelona, dari mana dia? Dari bawah. Dari B. Pengalaman apa? 0. Tapi di tahun itu 6 trofi. Contoh kedua, waktu baru aja Spanyol juara Eropa. De La Fuente. Siapa pelatihnya? De La Fuente. Dari mana? Dari U21. Kalau ini bilang pengecualian oke, tapi bukan berarti lu nggak punya pengalaman, nggak bisa ngelatih kan. Xabi Alonso contoh ketiga, nggak ada pengalaman jadi pelatih juara Leverkusen. Kita ambil contoh lain, pelatih yang punya nama, yang punya pengalaman, Graham Potter di Chelsea, punya pengalaman, punya nama, main bagus di Chelsea, nggak bisa di Brighton, di Chelsea hancur. Di Chelsea. Kalau dia kan masih Jose Mourinho lah kali ya mungkin yang nggak bisa pegang ruang ganti. Mancini nggak usah jauh-jauh. Kurang mentereng apa nama Mancini? Gagal total. Karena apa? Beda budaya. Klinsmann di Korea juga. Klinsmann di Korea. Orang kan bilang, buktinya ganti pelatih Saudi gagal juga untuk cari alasan menggantikan ST kan? Enggak. Yang lu butuhkan lu menggantikan dengan pelatih yang budayanya sama. Makanya Rene Herford kembali kan? Iya. Si Rene sama Gak bagus juga kan, tetap beda budaya, walaupun mungkin bahasanya sama, bahasa Inggris. Pertanyaan kedua adalah kenapa Patrick Kluivert? Gue nggak ngerti juga. Nah, lu komen kemarin, gimana lu memberikan tanggapan pertama ya? Oke lah. Gini, makanya saya tuh pengen versus off air sebenarnya, karena banyak yang ketahan sebenarnya. Sama ini handphone kita semua tapi ya. Handphone kita semua. Sebenarnya bisa. Sebenarnya ada
beberapa yang gue udah jelaskan ke kalian off air tadi, itu off the record yang lah gue ya. tidak bisa ungkapkan. Ya, banyak, makanya di Twitter Tapi dengan penjelasan gue kalian lebih paham. Iya. paham. Gua nggak Ini bisa kan ungkapkan. yang sulit adalah Koci. Kita kan banyak ngobrol, kita bertiga juga banyak ngobrol. Ada informasi apa, Koci? Ini kemarin gini-gini kan. sini, sana Termasuk Dan dinamika. Mamat juga tahu Banyak ada dari mana. info yang nggak bisa diungkapkan juga. Betul. Dan maksudnya kita juga kan wawancara pemain di Iya. program sebelah Iya, ini iya, kan. iya. Maksudnya ada banyak juga. Jadi Iya. itu berproses di kepala kita. Iya. Makanya saya udah usulin ke Ibu Owner untuk ayo kita off air gitu. Karena ketahan. Gitu. Cari sponsor boner. Betul. Handphone sitain nih. Ketahan gitu. Nah, ada banyak hal gitu. Oke lah, Coach Justin kasih contoh apa. Tapi saya tahu dengan pasti ada banyak yang ketahan dari Coach Justin. Iya. Itu pasti nih kita semua. Tapi saya tuh pertama kali ya, oke lah, mendengar ST Out ini bukan barang baru ya. Iya. Bukan barang baru ya, Iya, Bapak Panji ya. Iya, kita fair aja, Fair bukan aja barang ya. baru. Buka-bukaan aja lah Iya, ini iya, ya. iya. Dari saya, jangan Gus Justin Iya, diserang lagi. Udah lama banget ya. Dinamika ini tuh sebenarnya udah ini lama. Yang dipotret Hembusan-hembusan ya. satu hal. Ketika melawan Cina. Oke? Iya. Bahrain dulu. Lawan Enggak, Cina. Cina, oke. Kemarin itu yang Cina. menjadi masalah Oke, adalah oke, Cina. ketika melawan Dan Cina. gue nggak pernah kritik SE ya. Iya. Nggak pernah jelek-jelekin Iya. sampai detik Nah, ini. yang menjadi Pertama masalah. kritik itu lawan Cina. Betul, yang menjadi masalah netizen ke Koci mungkin ya adalah kan baru beberapa bulan Koci suruh bikin patung lolos Iya. semifinal. Terus kemudian berbalik minta Iya. untuk pecat. Karena sebenarnya yang ke filter ke kita itu banyak dan nggak bisa aja keluar Iya, gitu iya, loh. iya. Nggak bisa aja. Tapi lagi-lagi kita beda pendapat. Saya tidak setuju. Iya. Tidak It's setuju okay. karena it's okay. It's okay. Koci juga beda pendapat. Saya juga Iya. nggak masalah. Iya, It's okay iya, aja iya, gitu iya, loh. iya. Nah, kemudian muncullah, kita tinggalkan itu, muncullah nama ini. Sebelum muncul nama ini, saya tuh nge-tweet. Ya sudahlah ya, terima kasih. Iya. Iya. STY. Iya. Terima kasih Iya, iya, STY. iya. Saya cuma meminta pelatih baru diperlakukan secara adil. Adil. Jadi karena ini kebiasaan federasi, menurutku ya, sudah ikuti lama, dikasih target, sukses. Gimana nih ya, dikasih target lagi, sukses lagi gitu. Luis Milla itu disuruh bikin filosofi, coach. Dia juara Euro U21 kan. Bikin filosofi, Villanesia terbentuk, apa bla 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 bla. Kurang bayar gaji. Main Alasannya. bagus di Asian Games. Kurang bagus apa? Itulah yang Kuci inginkan sebenarnya. Main menyerang, bagus. main tiki taka, Iya, iya, bagus. iya. Lili pali motornya kan. Iya, iya. Waktu itu bagus banget. Iya, Tiba-tiba di tengah jalan tidak diperlakukan tidak adil. Iya. Targetnya bisa bikin filosofi main menyerang dan lain-lain, tapi dipecat. RD kalau jauh sebelum itu udah mengalami hal yang sama gitu. Tiba-tiba jadi asisten. Wim Risbergen lah, Belanda juga datang. Waktu itu RD lagi bagus-bagus ya gitu, punya CV yang mentereng. Nah, jadi saya cuma meminta, kalaupun pelatih baru ini datang, Lakukan dengan fair. apapun yang terjadi saya itu dukung timnas. Setuju. Apapun Betul. yang terjadi, KPSI aja ya, kalian bikin KPSI ya, federasi ya. Bikin 2 timnas aja, kita dukung dua-duanya, Pak. Kalaupun Maksudnya, dibantai iya, ya. sampai udah bingung, ini timnas saya yang mana ya? Iya benar. Gini. Pendapat lu, kita, dan kalian netizen itu nggak penting. Faktanya ada 99% menurut Fabrizio Romano, dan dia selalu nggak pernah meleset. Bahwa Patrick Kluivert suka nggak suka, gue pun kaget. Tapi tetap gue dukung gitu loh. Iya. Karena 3 match menang, 3 match kita bisa lolos. 2 match saja menang itu kita udah aman di posisi Iya. 45 ya. Iya. Habis itu 1 lagi menang kita Kalau kita se-Sri lawan kita itu bisa lolos. Buat apa lu menghujat gitu Iya. loh? Nah, tapi saya beda case nih. Ketika oke lah, udah terima kasih STY bla bla bla, pelatih baru Tiba-tiba datang. muncul lah Romano. Dan harus fair-fair juga ya. Fair-fair kalau kita buka-bukan enak banget ini sebenarnya. Maksudnya fair-fair juga bahwa Koci kaget karena itu bukan nama yang kita dengar dong. Benar, Iya. Benar ya? Iya, benar. Itu bukan nama yang Iya. kita dengar gitu. Iya. Makanya dan nama yang kita dengar itu di kepala saya, oke, ini nggak masalah lah. Oke, Ada yaudah. beberapa lah. Oke Ya, lah, ya, ini ya. ini oke nggak masalah. Kalau kita baca CV-nya di Wikipedia kayaknya ya oke lah. Oke gitu lah, oke lah gitu. Dan maksudnya ya sesekali juga kita tahu dia Iya, iya. melatih tim kayak gimana ya secara CV. Oke Iya, lah, iya, nggak apa-apa. Kita tahu nama-nama itu gitu. Iya. Terus kemudian kan nama ini nggak pernah muncul kan. Kurasa. Tiba-tiba. Maka dari itu karena gue tetap sampai detik ini percaya dengan Erick Thohir. Pasti ada alasan kenapa dia ambil. Dan alasan paling dekat adalah dia, feeling gue ya, ini murni pendapat gue. Iya. Dia mau Van
Van Gaal nggak mau karena dia recovery dari penyakit sakitnya, dan Van Gaal punya job di Ajax juga. Dia rekomendasikan Patrick Kluivert. Iya, tapi karena kan mereka berdua selalu dekat kan. Iya, Dari pemain tapi sampai kan nama yang kita dengar sebelumnya juga bukan Van Gaal kan? Iya, Bukan Van Gaal ini juga, baru kemarin gue dengar bukan namanya. Van Gaal gitu. Tapi kan oke lah kalau kita mau tebak-tebakan kepala Erick Thohir isinya apa, ya memilih ini itu akan menjadi debat kusir. Kita punya analisa masing-masing. Nggak ada Itu gunanya. pasti akan ditanyakan di tanggal 12 nanti. Makanya berarti. saya itu tetap patokannya adalah statementnya dia sendiri, Pak Ete sendiri sebenarnya, bahwa itu adalah dari 3 calon yang datang 1. Nah, saya mau analisa kepala ini bohong, yang fitnah dong. Tapi ya saya patokan apa yang dia bilang gitu loh. Dari 3 nama, 1 datang, ini yang komit. Enggak. Nah, maksud aku. Enggak, Mat, bener. Asumsi ini benar. Iya. Asumsi ini benar. Pasti ada sesuatu yang membuat dua orang lain Erick Thohir mengambil dia. Iya, maksud aku Gitu adalah kita tuh kalau ya mungkin dia ini kalau tidak ungkapkan juga karena dia punya kontak dengan pemain ya. Yang kita nggak tahu pembahasannya apa. Iya, maksudnya adalah dia menjelaskan kan dia ke sana meminjam kantor untuk mencari pelatih baru ya kan di musim liburan itu. Terus kemudian ini dari 3 nama, 3 ini tinggal interview loh. Jadi dari sekian banyak yang sudah dibahas, kan sisa 3 nih mengerucut. Ya kalau 2 nggak mau kenapa masuk jadi 3 gitu loh. Kalau pasti ada sesuatu kan? Enggak. mungkin di Kayaknya yang gue tadi lihat cuplikan dari statement Erick Thohir, 3 ini 3 dipanggil. Hanya satu yang datang. Nah, berarti artinya cuma 3 ini yang ada di daftar dia dong. mengerucut ketiga. Enggak. Nah, Mungkin, kalau enggak. cuma 3 dipanggil, kan itu di list banyak banget. Enggak. Yang lain udah dipanggil belum? Sudah dikonsultasi, tapi nggak minat. Oke. Mungkin 3 yang bilang, oke, gue minat. Iya. Di area ini mungkin triknya Erick Thohir untuk di hari Natal, bukan, dan gue setuju apa yang dia bilang, ini bukan untuk tidak menghormati hari Natal, karena biasanya di Belanda Natal itu pestanya malam, makan malam sampai Pagi ngapain? Katanya jam 10 pagi. Enggak. Exactly. Jadi pagi kosong kan. Enggak gereja atau apa gitu? Enggak. Mana ada gereja Belanda? Oh iya, saya nggak tahu. Enggak. Ini Belanda bukan Indonesia. Jadi pagi itu memang kosong sampai siang, dan pesta Natalnya itu biasanya malam. Jadi untuk gue yang sudah kenal budaya sana, masuk akal semua, termasuk strategi pemain dan pelatih itu. Itu untuk gue masuk akal semua yang dikatakan. Tapi netizen nggak biasa. Karena kan Sehingga mereka menghujat. Bukan hanya netizen yang nggak biasa, Coach, tapi kalau di tanggal itu kan liga juga libur ya. Semuanya libur. Kecuali Inggris. Itu pun walaupun orang nggak ibadah, itu liburan kan. Iya. Itu libur kan. Maka dari itu dia pengen lihat niatnya. Dia di masa libur, kok lu tetap mau datang, artinya niatnya bagus. Saya masih tetap nggak terima. Clifford nanti besok 1 Syawal. Latihannya. Satu Syawal. Latihan perdana. Gitu maksudnya it's okay lah di luar itu. Itu nama Clifford. Erick Thohir juga wawancara dengan Tuto Sport. Iya. Iya kan? Tuto Sport memuat berita dan lain-lain. Artinya dia lagi mencari. Menurut saya adalah saya nggak terima kenapa nama ini muncul adalah kayaknya dia punya waktu mencarinya masa di 5 hari itu gitu loh. Kalau itu yang sesuai ya, kita nggak bisa menebak apa yang terjadi gitu. Saya berdasarkan apa yang dia omongin aja di 5 hari itu. Artinya menyeleksi, taruhlah 20 pelatih Belanda dalam 5 hari itu gitu. Iya gimana? Ya muncul yang pasti yang Enggak. Ini asumsi aku adalah memakai yang itu gue luruskan. Iya. Pembicaraan soal pelatih itu sudah lama terjadi. Ya. Jadi itu cuma mungkin sekedar konsultasi. Lu minat nggak? Ngerucut ketiga nama tersebut. Ya. Termasuk ke KNPB kan? Termasuk dia sudah konsultasi ke KNPB. Iya. Termasuk aku penasaran ya. Siapa agen atau orang dekat yang menemani untuk menjembatan ini? Bukan satu orang. Banyak yang jadi dia itu well prepared. Hanya dari berapa pelatih yang bersedia itu mengerucut ketiga yang benar-benar niat. Jadi makanya nggak mungkin berarti 3 ini udah niat. Nggak mungkin si Erick Thohir dalam berapa hari ambil keputusan, tidak mungkin, Mak. 3 ini kan udah niat kan? Iya. 3 ini niat kan? Iya.
Berarti kenapa Kluivert bukan 2 ini? Alasannya apa dong? Karena pada saat tanggal Tidak 25 Itu yang Tidak tetap datang. saya nggak terima. Iya. Kalau kembali ke obrolan itu, lu kenapa bisa- dia nggak tunda di 26? Coach? Kenapa 28 liburannya? Enggak, lu coba jangan kayak netizen mendengar apa yang lu mau dengar. Ini gue jelaskan. Ah. 25 itu hari keramat lah untuk orang Belanda. Ah. Oke. Kalau lu di hari keramat, lu mau datang, artinya lu menunjukkan niat yang luar biasa. Betul, oke. Dan maka dari itu Erick Thohir juga menghargai Natal, makanya diadakannya jam 10 pagi. Oke. Bukan sore. sore Bukan malam. Oke. Kalau itu mengganggu, ya kan? 10 sampai 12 dia bilang 2,5 jam, siang dia pulang masih ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Oke. Disitulah salah satu, bukan hanya itu, salah satu alasan. Karena dia pasti ngecek CV dan bilang, Oke, feeling gue yang mungkin dia tidak sampaikan, ini rekomendasi Van Gaal. Oke, misalnya kita taruhlah itu cara melihat komitmen. Kenapa nggak? Kita mau cari pelatih ya, bukan Geser cari aja. pegawai untuk dedikasi ya. 26. Geser Kenapa tanggalnya. kan 26? Karena 25 itu sekali lagi hari keramat, Mamat. Makanya diambil tanggal 25. Untuk melihat niatnya Untuk maksudnya. ngobrol Untuk nih. melihat niatnya. Justru untuk mengujinya justru dari situ. Enggak, Iya. absurd Itu- sih. Menurutku Lu boleh bilang absurd, itu hak lu. Tapi emang faktanya udah dia gitu loh. Setiap orang itu punya trik-trik sendiri, Mat. iya betul. Bahwa tapi kita nggak mencari- setuju fine-fine aja. Kita mencari pelatih. Iya, makanya ini kan dari apa yang Erick Thohir sampaikan gitu Iya. kan. Maksudnya ini mencari pelatih gitu loh. Betul. Memakai tes-tes Pasti dan dia sudah prepare, Mat. termasuk dengan melihat CV digabungkan dengan Nggak- datang nggak komitmen hanya- niat. Gak hanya CV. Gak gini ya, gue dulu waktu ngelatih, gue cari asisten-asisten. Bahkan sampai kitman aja, gue pengen tahu ini dari mana. Sebelum gue ketemu ini orang, gue udah gathered information. Dari siapa, reputasinya gimana, ngerti nggak? Jadi udah gue lakukan semua. Dan ini pasti sudah dilakukan sama Erick Thohir. Itu 25 itu hanya ketok palu. Kalau udah pasti dilakukan Erick Thohir kita nggak kaget sih. Yang kaget, yang bikin kita kaget kan namanya. Iya, Iya, iya. Dan Jadi dari maksudnya statement. obrolan ini namanya. Apakah Erick Thohir harus menjelaskan semua detail? Kan enggak. Obrolan ini namanya karena kan ya aduh ketahan lagi. Karena mungkin dinamikanya yang enggak. berkembang setelah dia konsultasi sama pelatih ini nggak tahu banyak yang nggak menyambut antusias dengan pelatih Indonesia. Tapi mungkin nggak coach, ketika dia minta rekomendasi dari LVG, let's say ini benar rekomendasi. Feeling gue Van itu Gaal. rekomendasi Van Dan Gaal. ternyata Van Gaal nganggap remeh. Ah udahlah, ini juga Indonesia negara kecil, gue ambil Enggak. Kluivert aja. Kalau orang Kluivert kan asistennya. Kalau Van Gaal orang Indonesia mungkin iya. Van Gaal orang Belanda nggak mungkin. Enggak. Kluivert kan asistennya waktu dia pegang dan, Belanda. dan dia tidak mungkin Van Gaal kasih rekomendasi terus merem ambil aja. Enggak, Enggak. justru karena dia tahu Indonesia bukan secara negara, bukan yang negara kuat. Ya udah, Kluivert aja. Nggak punya CV bagus, so masuk Enggak aja. seperti itu. Dia tahu Kluivert seperti apa. Mungkin Kluivert, Khalid pernah komplain ya, bahwa klub-klub di Belanda itu agak rasis karena nggak pernah ada Iya, pemain. Sidorf juga dulu ngomong. Sidorf juga gitu. Ya mungkin dia nggak pernah dapat kesempatan gitu loh. Menangani tim-tim yang Iya. bukan yang tim-tim besar gitu ya. Iya. Mungkin dia nggak pernah dapat kesempatan. Tapi gue tahu bahwa ada satu nama, nggak usah gue sebut, yang direkomendasikan oleh KNVB ditolak. Iya. Itu yang juga. Karena gue pun nggak setuju juga. Jadi gue paham untuk ditolak. Nah itu sebenarnya sempat muncul di nama-nama netizen itu yang disebut juga ya. Iya. Kenapa nggak ini gitu kan? Iya. Kenapa nggak ini? Sekali lagi, persiapan itu udah mateng. Contoh, konsultasi dengan pemain mungkin ya. Iya. Karena dia punya, Hubungan dia pemain, sering hubungan punya. Pasti minta rekomendasi dari pemain. Terus rekomendasi mungkin dari Van Gaal. Ini kita berandai-andai aja kan. Terus dia lihat CV, terus dia tanya. Dia itu udah well prepared. Iya. Seorang Erick Thohir nggak mungkin cuma dalam 5 hari ambil itu. Oke. Maka dari itu kebiasaan netizen, jangan cuma bilang statement terus di Oke, sekarang saya tanya Coach, kita kaget nih ya. Asumsinya gue juga kaget. Oke. Di luar kamera ya, ya. Off air-nya kalau kita kaget artinya tidak pernah ada. Iya. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Nah, makanya karena tidak pernah ada dan waktunya sesempit ini, ya asumsinya kan dadakan. Iya. Si A ini. Iya. Nah, kenapa berarti kan nggak di Bentar. Parameter dadakan apa? Iya, Waktunya nggak pernah singkat, keluar. waktunya singkat. Makanya ini ketahan nih. Waktunya singkat. Mat, gini. Kita lihat sekarang tanggal berapa? Let's say tanggal 12. 12. 12 nanti tanda tangan. Iya. Oke.
12 itu hari apa? Minggu ya? Minggu. Dari tanggal 12 sampai tanggal 20 Maret baru match pertama kita di Australia. Artinya dia punya 2 bulan dan 8 hari untuk berkonsultasi dengan pemain. Dan dia akan lakukan itu. Enggak, bukan soal persiapan dia ke Maretnya. Ini dealnya. Iya, ini makanya. Ini nanti kalau ini diedit aja biar ngerti ya kalau gimana. Nama ini kan kita kaget Koci. Karena nama ini bahkan tidak tersampaikan ke Koci kan. Oke? Asumsinya Erick Thohir prepare-nya 5 orang gitu. Terus kemudian kenapa kita kaget? Banyak nama yang Iya, taruhlah 5 orang lah, taruhlah. Kenapa kita kaget adalah ini tuh muncul di luar perkiraan Koci kan. Oke? Kenapa di luar perkiraan Koci? Karena tidak pernah dibahas kan. Nah, bagaimana bisa asumsinya adalah bahwa ini itu hal yang sudah dipersiapkan lama. Tiba-tiba ada nama ini gitu. Gue itu gue tidak bekerja untuk Erick Thohir. Gue bukan buzzer PSSI. Sekali-sekali gue denger kita kan nggak tahu apa yang terjadi gitu. Dapurnya seperti apa sebenarnya? Dapurnya kan kita nggak pernah tahu. Dan itu Erick Thohir nggak perlu ungkapkan juga. Maka dari itu lebih baik kita memberi kepercayaan. Karena gue melakukan dari gue dukung Sintayong sampai gue tidak mendukung Sintayong murni karena gue pengen probabilitas timnas itu lolos lebih besar. Tapi dengan Clever bukan kan gue anti. Orang malah pada pesimis kan coach sebenarnya. Pesimis atau tidak, tadi gue sudah kasih contoh bahwa gak ada pengalaman pun tetap bisa. Iya, tapi ini kan udah ada pengalaman dan gagal, Coach. Beda dengan debutan dong. Gagalnya di mana? Jadi Curacao udah dipecat. Bahwa dia beberapa gagal, kan dia banyak sebagai asisten. Asisten sama direktur klub. Bahkan juara juga di kesempatan di Curacao kan gak lolos di WCQ. Emang lu tahu Curacao kualitas semuanya kayak apa? Kan naturalisasi juga. Makanya statement dari Curacao udah adalah percaya gue lah, setengahnya itu amatir. Tapi lawan kita berapa waktu itu? 0-0 kan? Iya. 0-0. Setengahnya itu amatir. Dia kan diambil untuk sekalian merekrut pemain-pemain sekarang dari Belanda. Sekarang aja di Advokat kan pelatihnya Curacao kan? Pelatih di Advokat kan? Iya. Kualitas pemain kita itu jauh lebih besar, lebih bagus. Dan akan lebih bagus terus, bertambah karena terus. Main di liga-liga top nih makin banyak. Maka dari itu, kenapa kita 6 kali main sekali menang doang, tapi selisih hanya 2 poin. Artinya kompetitor kita nggak bagus. Ya, Iya dong. Hanya sekali selain menang Jepang aja. ya? Jepang kita abaikan. Dengan Australia yang rank 2 aja cuma 1 poin. Padahal kita baru sekali menang loh. Artinya kita punya peluang besar karena timnas kita lebih kuat. Ditambah pelatih Belanda yang culture-nya sama. Dan pasti ada negosiasi antara pemain dan pelatih mau main kayak apa yang sesuai dengan budaya mereka. Itulah yang bikin gue lebih optimis. Tapi gue paham dari sisi netizen kalau lihat CV-nya nggak mentereng. Sama ini coach, kemungkinan dia bisa kapan dia bisa menerapkan taktiknya sementara taktiknya baru bisa dilakukan di lawan Australia itu kan. Tactical nggak usah susah-susah. Seperti yang mereka sudah biasa mainkan. Mereka itu dari kecil dididik untuk menyerang dengan main 4-3-3. Kemungkinan besar kayak begitu. Tapi karena gue tahu off air bahwa pemain nggak happy dengan 3-4-3. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin timnas Belanda aja kan sebenarnya ya 3-5-2 terakhir. Enggak, maksudnya itu aja pelatih kesulitan untuk menerapkan akhirnya dari 4-3-3 jadi 5-3-2 karena juga, kualitas gitu, pemainnya kan. Iya, betul. Karena lawan kita kan nggak secanggih timnas Belanda. Karena lagi surplus back sebenarnya Belanda dan kemudian lagi krisis tengah dan depan. Dan lawan kita nggak sebagus timnas Belanda yang bener. Kecuali Jepang ya. Sekarang kan pemain diaspora kita yang terutama dari Belanda kan mungkin ya 8 atau 9 orang menjadi tim inti gitu kan. Nah, bagaimana dia memapping 8-9, mungkin 11. Dengan ada Romeni dan juga siapa ya terutama Jairo. Oh, Jairo. Tapi back semua anjir. Hilker sama Dix kan nggak pernah main. Iya. Baru sekali aja terus cedera. Iya. Gimana caranya dia bisa melengkapi meramu puzzle ini yang dia belum pernah bisa pegang sama sekali. Exactly, dengan konsultasi, ngobrol, ketemu semua pemain. Karena di liga itu, lu mainnya happy-nya dengan sistem apa? Oke, kita lihat. Semua informasi dia gabungkan, main seperti ini. Jadi mereka sudah akan bermain dengan sistem yang mereka sudah biasa. Berarti kalau dengan karena waktunya pendek, nggak ada waktu itu. Kalau dengan skema 4 back berarti persaingan di back-nya akan makin. Kalau menurut gue ya, ini objektif. Kiri, Kelvin Verdong. Back kanan, Kevin Dix. Dua center back, Mei sama Izes. Iya, secara level keeper pas. Oke? Oke. 3 tengah, 2 DM, Ivar sama Tom. Depannya
Marcelino atau whoever lah. Oh, tetap ada nih Ya akhirnya. mungkin. Oke. Kalau pemain yang lain minta, kemungkinan besar ya. Jadi tetap skuadnya tetap akan skuad yang sama. Iya. Nggak ada akan tambahan Iya, misalkan 3 di Klopp, depan, Lillipali gitu. Ragnar, Reinders, Ole Romani. Oke. Ragnar, Reinders, Oleman. Berarti bukan Rafael Struijk. Kan ada Ole. Gue feeling gue sih Rafa digeser. Kalau main dengan sistem baru makanya ya Sistemnya mereka dia seperti ini. dengan Feeling gue main ya. dengan pakai striker di dalam kotak penalti. Bisa ya, juga Ole. ada perubahan atau apa. Kenapa nggak ada chance untuk membuka kemungkinan untuk main lain yang memang Lu tidak ada nggak skuadnya? punya waktu untuk bereksperimen, Panji. Koci, aku tanya ya. Ini Bebas. asumsi ya. Ya, no comment. Misalnya Kluivert, Asumsi. misalnya lawan Australia, Ya. Kluivert main 3-5-2 atau 3-4-3 apa yang Bisa akan Coach aja. katakan? Apa yang akan Coach Gini. katakan? Sebagai pelatih kita tahu, Mourinho di Madrid main 4-3-3, ujungnya parkir bis. Ini bukan masalah line up, jangan terbuai Iya, dengan iya, line iya, up. filosofi. Cara ya. bermain. Filosofi. Iya, Cara iya. bermain. Lu punya intensi untuk menyerang Iya. atau lu ngandelin counter? Iya. Di bawah SC kita tahu, fokus ke pertahanan, incer counter. reaksi, iya. Iya kan? Iya. Kalau Kluivert harusnya mau main 3 back, 5 back, berapa back, intensinya tetap menyerang. Iya, oke. Pegang bola. Iya, oke. Iya, maksudnya asumsinya kan tadi formasi gitu Iya. kan. Kalau kita tetap main di belakang bola, apa yang akan Coach katakan? Ini bukan kemungkinan ya. Asumsi dia main lebih bertahan. Iya. Asumsi. Ini terinfluence mungkin dari terakhir dia sama Iya, Van Gaal ya, iya. mungkin ya. Gue nggak ada pilihan, gue harus terima. Gue hanya netizen. Yang penting kan adalah menang dan lolos. Ya, Jadi- itu juga Jadi nyari hasil sebenarnya. juga ujung-ujungnya Iya, kan. tapi feeling dia kan dia kan cuma berandai-andai Berandai, juga. Iya, iya, kita kan? berandai-andai. Iya, iya. Asumsi nih, tetap asumsi mainnya semua. tetap gitu juga. Kalau dia melakukan itu, kemungkinan dia sudah berbicara dengan pemain mungkin setuju dengan sistem itu. Dengan sistem counter. Oke. Iya, feeling gue sih enggak Iya, seperti iya, yang iya. lu Ini berandai-andai, asumsi, karena iya. kan- dan apapun sih kan yang penting kita lolos. Iya, ini kan gini nih. Kenapa kita harus berasumsi ya? Saya mengambil contoh asumsi tadi karena kan ini orang datang dengan CV yang kita belum Nggak mentereng lah. lihat nih. Mentereng, Iya, iya. kita Ya, belum tahu dia main betul, kayak apa. betul. Bahkan Curaçao pun bilang dia suka merombak-rombak nih. Iya. Ya, Pemain kebingungan dengan dengan itu taktiknya statement dia. dari mantan klubnya sebelumnya Iya. gitu kan. Timnas ya. Dia juga di klub 6 bulan doang sebagai pelatih kepala, Ada 5 Dennis Ward, ya. bulan di Kita nggak pernah dipecat. tahu itu kan statement dari satu pihak, nggak bisa jadi parameter. Betul. Maksudnya adalah kita tidak tahu si orang ini punya filosofi Iya. atau formasi Betul, seperti betul, apa betul, pakemnya. betul. Luis Van Gaal mah kita tahu, Iya, Meram iya, juga kita iya, tahu iya. ini Luis Van Gaal Sebenarnya cara mainnya. kayak dapat kucing dalam karung juga sebenarnya kan. Bisa Itu jadi dia sebuah makanya yang- kenapa saya buka dengan Enggak, asumsi. sekarang gue tanya, untuk PT Kluivert sendiri, ini peluang besar untuk CV dia kalau dia lolos. Iya. Kalau Jadi dari sisi dia- itu aku setuju. Untuk dari pihak PSSI, Erick Thohir sampai berani ambil risiko menggantikan pelatih. Ini risiko yang dia ambil. Bisa berhasil, bisa enggak. Tapi dia siap untuk mengambil risiko. Patrick Kluivert juga, kalau dia lolos, nama dia akan meroket. Iya, pasti. Jadi nggak usah berpikir negatif gitu loh. Oke. Mari kita dukung aja gitu loh. Oh, Kalau ya. dukung itu Dukung sebuah pasti. kepastian mutlak. Cuma gitu. memang pasti untuk seminggu ke depan Mutlak. ini pasti pertanyaan-pertanyaan itu sampai tanggal 12 pasti Iya. akan terus Orang- ada. Karena Timnas alasannya- KPSI lawan Pemuda Gereja Australia aja kita dukung. Lawan Pemuda Gereja. Kita masuk dalam 11 orang. dalam diskusi kick-off pertama nih. Hal apa yang bisa dilakukan oleh pelatih baru dengan waktu terbatas Ini baru masuk. jelang round 3 World Ini Cup? baru masuk World ya. Cup. Sabar ya. Kita toss koin dulu. Kaget aku. Lo ini koinnya Saya baru. duluan ya, saya Ini duluan. koinnya baru. Saya Mama ganti pilih apa koin nih? ya. Saya Ini ganti sekarang koin, ada- saya duluan. Ini ganti koin. Ada MU dan bukan lagi David Beckham tapi Andy Cole. Andy Cole. Kenapa Andy Saya- Cole? Bapak hari ini Beckham ya, Andy Cole. Iya, Andy Cole. dia pilih MU. Saya Andy Cole. Kenapa Andy Cole seneng banget? Sama bro. Bro, Kita lihat. pemain gua nih. Apa kesamaan itu Pemain menjadi gua peruntungan nih. untuk Oke, Bapak MU dulu ya. Ya, MU. Mau Om, nggak mau. Om MU dulu Om. Nih ya, di meja nih. Ya anjir. Anjing. Apa? Oh mola ngaci nggak tadi? Ngaci ya? Nggak, Tadi iya, katakan di gua. meja, di Ini, meja. sih. Apa? MU. Memang sama? koin anjing. Mau Memang nggak? koin anjing. Kalian tulis dulu poin-poin hal apa yang bisa dilakukan oleh pelatih baru dengan waktu terbatas jelang round 3 World Cup qualification. Apa syarat? Enggak, bukan syarat dulu. Yang Yang bawah mana dulu? Yang bawah dulu, yang bawah dulu, yang bawah dulu. Yang Cuma bawah dulu, satu, yang bawah, cuma coach, satu yang bawah, coach. Yang bawah. Hal Yang apa bawah yang aja. akan dilakukan oleh pelatih? Hal apa yang bisa dilakukan atau perlu dilakukan oleh pelatih baru dengan waktu terbatas 2 bulan ke depan ini jelang kualifikasi Piala Dunia
melawan Bahrain, melawan Australia, melawan Bahrain, melawan Cina, melawan Jepang. Waktunya sangat singkat dan itu satu-satunya kesempatan untuk mencoba taktikal dari seorang Patrick Kluivert langsung menghadapi Bahrain. Mungkin uji coba pun juga gue rasa nggak mungkin melawan pemain-pemain lokal aja. Nggak mungkin, lawan Australia. Nggak mungkin lawan pemain-pemain lokal dikumpulin gitu ya. Atau mungkin tur Nusantara tidak mungkin dilakukan seperti zaman dulu ya. Apa yang akan dilakukan kalau benar memang tanggal 12 resmi Patrick Kluivert, apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert di mana dia juga baru mengenal negaranya, baru memapping pemainnya, dan mungkin pemain-pemain yang berasal dari culture atau budaya Belanda 3/4 masih tetap ada pemain dari Liga 1-nya yang mungkin dia bisa ikuti juga. 3 hal, kita akan mulai dulu dari Koci, kita masih menunggu dari Koci. Selesai? Belum, sabar. Koci dulu. Ini yang bawa doang ya? Yang bawa doang, Oh, ya. bawa doang. Karena udah 40 menit gak kerasa. Kaget aku. Emang ini gak akan bisa Tadi satu bilang hari. takut dragging, ternyata gak dragging. Nggak mungkin dragging. Oke, gue. Ujung-ujungnya berdirisan juga ngebahas yang itu. Oke, gue. Ya. Hal apa yang bisa dilakukan oleh pelatih baru dengan waktu mepet? Ya. 1, konsultasi dengan pemain. Oke. Terutama mayoritas pemain, terutama pemain inti. Oke. Habis itu. Kedua, membuat sistem yang cocok dengan keinginan pemain atau budaya pemain. Oke. Oke. Ketiga, membuat tim kondusif. Jadi bisa menyatukan pemain lokal dan pemain luar dengan pemain yang baru-baru datang. Itu tugas pelatih agar tim ini happy lagi, agar tim ini mau fight untuk kita karena peluang kita lolos besar. Tapi menurut lo coach, kalau mungkin lawan Australia mungkin masih terlalu mepet. Tapi kalau lawan Cina dan Jepang, apakah mungkin starting line up sudah full diaspora? Tidak ada pemain yang bermain di liga lokal ataupun yang Lawan Australia aja bisa full diaspora. Bisa full diaspora. Ya. Atau gua revisi, pemain yang berasal dari luar Indonesia semua. Bisa Pemain aja. keturunan semua. Bisa aja. Bisa banget. Karena kan- Karena target lolos timnas ke Piala Dunia itu mutlak. Oke. Wajib itu. Wajib. Semua harus bisa singkatkan. Konsultasi dengan pemain inti, membuat sistem yang cocok dengan keinginan pemain. Kenapa lu yang baca? Membuat tim kondusif. Enggak, gue lagi merekap biar dia ingat. Mamat ada bantahan, ada Saya dulu argumentasi. sebut Lo punya bilang. saya. Lo apa? 1, maksimalkan pemain dengan komunikasi. Ya. Oke. Ya sama aja konsultasi Iya, dengan iya, pemain. iya. Karena Kan saya nggak ikut-ikutan, saya duluan selesai loh. Saya duluan, siapa yang duluan selesai? Mamat. Berarti komunikasi Bapak yang yang jadi ikut kunci. saya. Oke. Konsultasi dengan pemain atau komunikasi dengan pemain jadi kunci, oke. Iya, tapi punya Bapak tadi apa? Konsultasi dengan pemain inti, konsultasi dengan pemain inti. Iya, hanya inti kan. Iya. Kalau saya ini Enggak. hampir semuanya. Misalnya kita taruh Verdong enakan main di back kiri apa memang dia yang suka main Lu di? denger yang gue ngomong. Ya. Mainly pemain Mainly, inti oke. kalau bisa semuanya. Ya. Iya, nah itu maksimalkan dengan komunikasi ya. Iya. Bahasa udah sama nih, nggak ada Iya, alasan iya, lagi iya. komunikasi ya. Oke. Oke. Kedua. Yang kedua, tidak merombak backbone selama ini. Oke, backbone. Backbone 3-4 pemain yang menjadi tulang Backbone punggung. itu bahasa Inggris loh. Tulang belakang. Punggung. Ya kan di belakang punggung. Iya. Punggung di mana? Iya. Namanya benar. back. Enggak. Backbone-nya siapa emang? Hah? Ya Nah, itu, itu. Tom Haye, di belakang Ijes, di depan Ragnar. Itu Oke. 3 garis lurus yang pakem fondasi itu tidak serta-merta dirombak. Martin Gue Pas. rasa nggak banyak dirombak Dengan karena Martin nggak Pas. banyak pilihan juga. Iya, siapa tahu dia mainin mes sama Kevin Dix di orang tengah kan masih gitu. menyarankan Misalnya. apakah Enggak, Rizky lu Ridho nggak punya back kanan. Kevin Dix itu Ada emang Sandi lebih kan? cocok. Ada Walls kan? Tapi Kevin Dix lebih cocok di back Iya kan kanan. ini kan asumsi kita nggak pernah Iya. tahu gitu Iya. loh apa yang lakukan. Iya, Ini kan kita bisa mau jadi. kasih Iya, ini iya. Clifford. Iya. Bang Pet. Ini Bang Pet, jangan Bang lu Pet. rombak gitu makanya. Inces itu kapten loh, nggak mungkin lo asal ganti. Ya ada pelatih baru juga kapten bisa berpindah. Enggak, kalau sana dia melakukan itu ya bodoh. Iya kan, kan kita nggak Itu pernah tahu bodoh apa kalau yang dia melakukan terjadi itu. di ini. Kalau Kalau misalnya dia rombak aneh-aneh itu dia nggak mau dengerin pemain itu bodoh. Iya makanya kita nggak pernah tahu kan Iya. asumsi kita, makanya kalau bisa kita kasih tahu dia bilang jangan ya, kalau Tapi- kau lakukan kau bodoh. Nah gitu. Faktanya adalah 6 kali main 1 kali menang harus ada yang dirubah dong. Iya. Biar kita bisa menang lebih banyak. Betul, makanya tapi backbone-nya untuk fondasi ini tetap jalan karena mereka kan udah paham lawan-lawannya nih. Iya. Pemain-pemainnya dibandingkan Kluivert ya. Iya. Mereka yang udah paham tuh. Iya. Si Tom Haye udah Iya, tahu iya, Cina main iya, kayak iya, apa iya, gitu. iya. Jadi backbone-nya itu fondasinya jangan dirubah dulu gitu. Kalaupun mau merubah mungkin di Juni lah. Iya, Dia udah iya, lebih paham. iya. Sama 2,5 bulan setelah dia ditunjuk dari tanggal 12 sampai 20 Maret. 2 bulan 8 hari. Iya. Oh, 8 hari doang ya? Iya, Iya. 2 bulan lah, taruhlah. Sampai 2,5. 2 bulan ini memantau dan menonton lagi match timnas sebelumnya. Oke. Karena kan Pasti. pemain-pemain ini. Pasti Pasti lah, dia pasti. lakukan itu.
Iya, siapa tahu dia judi dulu. Nggak mungkin lah ngawur. Siapa tahu dia. Enggak, Itu kerjaannya ngomongin dia. netizen itu. Ya, Enggak. Ya, Pasti gimana? dia Tapi tahu lakukan sih. itu normal itu, Mat. Betul, tapi Ketahuan bukan pelatih kayak begini nih. loh, iya gini dong. Itu kerjaannya dia, Mas. Ya Pak, itu kerjaan dia lagi Bentar menganalisa dulu. pertandingan. Ini timnas yang match sebelum ini. katrok. Kalau dia memantau scouting lagi, coach. Enggak lah, pasti dia pantau lah. Betul. Ini kerjaan dia, Mas. Mas nonton yang- Ya udah ngapain lu tulis di situ kalau betul? Lah kan untuk bilang ke dia, jangan judi ya, nonton timnas gitu. Enggak lah. Ke dia. Berarti kalian Enggak. sepakat ini akan melanjutkan squad yang benar Ya persis? iyalah. Karena Pilihan 2 lu nggak bulan, banyak. 2,5 bulan. Yang lu pilihan banyak kan di belakang. Iya. Tengah depan kan nggak Ya, banyak. tapi kan dia nggak tahu kualitas pemain-pemain yang bukan dari Belanda, coach. let's Maka say. dari itu kan dia bisa Nonton. tahu, satu nonton, kedua kan ditanya. Tom, si Rizky Ridho itu gimana sih? Iya. Lino itu gimana sih? Asnawi itu gimana sih? Pasti dia lakukan itulah. Berarti nggak mungkin ada kemungkinan, Pet, ada pemain yang sebenarnya mungkin bisa lebih cocok masuk ke bench ini untuk melengkapi squadnya dibandingkan yang ada Kalau sekarang. dia tanya ke 10 pemain diaspora, semua jawabannya sama, lu pikir dia akan ganti? Enggak. Makanya. Berarti ini hampir tidak ada yang beda ya, kecuali yang absurd dari penyelamat, pemantau, dan Iya, nggak jelas. Ya jelas lah itu. Benar. Gua bukan membela kelas atau Enggak. Gimana semua pelatih pasti kan melakukan hal ini. Iya, itu kerjanya. Itu yang bisa dia lakukan. Dia udah nggak tahu harus mau nulis apa lagi. Saya selesai duluan. Pantesan malah. selesai duluan nih kayak Saya ujian, selesai duluan. cepet-cepetan nulis doa Enggak, terakhir. enggak. Yang penting nulis. Ngertiin dulu nih. Ini tuh sama sebenarnya. Yang kedua yang sama, dua sama. Ini sama gini nih. Enggak, maksudnya punya aku itu runut gitu Iya. loh. Tidak merombak backbone. Kalau komunikasi ya dia juga akan lakukan, Koci. Semua hal dia akan lakukan yang kita tulis ini. Iya betul. Iya, makanya Cuma ini udah. kan prioritas. Betul. Tapi yang terakhir ini penting juga. Lebih- membuat tim kondusif. Lebih pasti dia lakukan komunikasi apa menonton? Komunikasi mending. Iya. Iya makanya. Ya kan lu makanya tulis ini tidak pertama, absurd. konsultasi. Betul, makanya tidak absurd adalah karena dia tidak merombak backbone, Iya. maka dia harus melihat lagi. Ini bukan ujuk-ujuk bahwa dia pelatih itu banyak lakuin. Pasti dia lakukan itu. Satu, analisnya siapa nih? Dia merombak nggak tim kepelatihan dan Pasti lain dong, sebagainya. pasti Nah dong. itu dia. Pasti Dia pasti bawa Pasti bawa staffnya. staff. Iya, sendiri. artinya ini adalah bilang bahwa kau jangan merubah dulu ya. Ini untuk Maret ya. Cash Juni beda lagi nih. Kau jangan merubah. Nih, untuk melihat Nonton backbone-nya siapa, untuk melihat backbone-nya siapa, Iya. kau nonton aja nih match yang ini gitu. Jangan bikin analisa taktikal baru. Itu maksud aku. Tapi pasti itu dilakukan sih, Mat. Ya Pasti. semua ini digabung dengan 3 ini juga dilakukan semua. Gimana sih? Kok bisa saya absurd komunikasi nggak absurd? Nggak mungkin dia menerapkan sistem yang sama. Iya. Karena dengan sistem yang sama lu cuma sekali menang dari 6 pertandingan. Nggak tujuan. Maksudnya Sementara tim lu juga nggak bagus-bagus amat. squadnya mungkin yang sama Lawan ya, lu, squadnya iya. sama. Maka dari dan Sistemnya squadnya bagus. lebih bagus, pasti ada perubahan. Tapi kalian lu juga nyebut bagaimana membuat tim kondusif. Nah, ketika nanti dia ganti formasi dengan ganti skema, Karena kan persaingan lebih ada ketat, Coach. pemain lokal juga kan. Iya, iya. Nah ini antar pemain ini harus kondusif, Nah, itu. harus bisa terima. Nah ini tugas pelatih. Mungkin nggak ada sentimen, lu milihnya Belanda doang gitu. Feeling gini, lu milih Belanda doang. Asumsi nih, kita berandai-andai lagi Iya, ya. kita Belanda ya. Match pertama dia Itu pilih asumsi boleh, saya nggak boleh. Bukan. Gimana Kalau sih? lu nonton ulang soalnya. Iya. Bos, dia tidak tahu kultur Asia. Bukan. Gue yang ditanya. Tadi saya yang ditanya Bapak potong. Gimana? Jadi Sama. asumsi ada 11 pemain Belanda yang dipasang. Ya. Oke. Kita main jelek, kalah. Ya. Asumsi kita kalah. Do you think apa yang dia lakukan? Pasti dia rombak lagi dong. Ada yang salah dong. Iya. Tapi kalau 11 pemain Belanda main bagus dan menang, pasti akan lu lanjutkan pikir lagi. netizen peduli? enggak lah. Yang penting menang dulu gitu kan. Exactly. Enggak, tapi dari ruang gantinya coach menurut gua kan tadi lu bilang membuat situasi internal kondisi. Pemain kita itu profesional. Kalau pemain lokal atau nggak usah pemain lokal, pemain luar yang nggak dimainin, melihat kita main bagus pasti didukung. Dan gue yakin pemain kita lokal itu profesional semua. Mereka juga mau lolos. Profesional. Ya atau bukan sama pemain lokalnya, tapi sesama yang memang dinaturalisasi. Oh, bisa. Nah itulah tugas. Buat apa gue naturalisasi kalau akhirnya gue jadi cadangan? Itulah gitu, tugas pelatih Nah, itu untuk kan. bikin pemain happy Iya, yang di itu. bench. Sebenarnya yang lebih saya penasaran adalah siapa kerangka pelatih akan di belakang dibawa. dia yang akan dia bawa sebenarnya. Karena ini juga menentukan. Gue juga penasaran. Termasuk dirteknya siapa ya?
Dirtek mah dari nanti PSSI yang kan berkonsultasi dengan dia. Harus dari luar Harus juga. juga dari luar. Harus dari Belanda Nggak juga. mungkin tiba-tiba yes. Betul, dari Belanda. Maksudnya PSSI yang nunjuk dong, yang hire dong. iya. Maksudnya itu tim yang inti di, Iya. di pinggir Gua lapangan. penasaran juga. Asisten, satu. Yang kedua, analisnya siapa? Tapi kita nggak tahu, jadi kita tunggu aja. Makanya itu tuh yang saya tulis ini. Oke, water break. Tahu. Kelamaan. Jadi Jadi itulah. giliran saya ngomong, dibilang suruh water break. Jadi itulah yang harus dilakukan Nanti dihujat saya yang bela Anda. Patrick Kluivert dalam waktu singkat kalau memang benar tidak ada gocekan lagi di tanggal 12 nanti ya, yaitu konsultasi dengan pemain inti. Mamat adalah maksimalkan pemain dengan komunikasi. Nggak hanya inti ya, Nggak seluruh. inti. Tidak merombak backbone selama ini, membuat sistem yang cocok dengan keinginan pemain. Artinya tidak rigid dengan egonya sendiri. Kemudian Itu yang kan ketiga, beda tuh, itu beda tuh. ini membuat tim kondusif. Tadi sudah gua breakdown juga, dan ini adalah menonton ulang. Oh bisa itu jadi masalah. AFF juga termasuk Nggak AFF. masalah. Karena itu pekerjaan normal pelatih. Cuma itu kerjaan normal pelatih. Coach Ripan tolong jelasin. Coach Ripan aja tahu. Masa komunikasi bukan hal normal pelatih? Enggak, tapi kan komunikasi ada yang Enggak, bisa secara beda. dilakukan beda. Komunikasi bisa yang personal, ada yang bisa dilakukan yang banyak kan gitu. Ya lu nggak usah ngeles, sudah salah lu. Kalau nonton, Membuat ruang ganti kondusif bukan tugas pelatih, terserah Ya, mereka. itu tugas pelatih. Lah, makanya itu juga tugas Ayo, next. pelatih. oke, next itu dia mengakhiri dalam segmen kick off kali ini. Kita akan masuk segmen kedua, segmen water break. Mana tadi Ulang. contekannya? Itu, Andi Call dulu. Contekannya mana water breaknya? Gue lupa water break tadi apa ya. Oke, ini dia. Itu di situ. 5 pemain terbaik dengan nomor Sabar dulu, jangan dibaca Nih, kita dulu. lihat ya. Nggak, ini kan Andi Call nggak? Andi Call. Emang harus mandi. Andi Cole. Emang harus masuk air. udah Mamat ya Nicole. Coach Justin ini berarti akan Mamat yang pertama. Andi nih. Cole ya, Andi Cole nih. Ambil, Nama air. ambil Andi Cole berenang. atau oper ke Coach Yasin. Ini 5 pemain terbaik dengan nomor punggung 7 di Real Madrid versi AI. Ambil. Lempar. Lempar ke Coach Ambil. Yasin. Ambil tapi tangan di depan. Ambil. Oke. Oke. 1. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Survei membuktikan Cristiano Ronaldo ada nomor berapa? 2. Nomor 2. Wah, nomor 2. Coach, siapa lagi, Coach? Raul Gonzalez. Raul Gonzalez. Kita lihat. Survei Iya, lempar ya. membuktikan Raul Gonzalez nomor 1. Sisanya makan. Coba lagi, Coach. Ada lagi nggak? Nggak tahu, nggak penting. Lu udah punya. Luis Figo. Nggak penting, nggak penting makan Luis Figo. Berarti Gua Coach udah menang. Berarti Coach nyerah sisanya Tapi berapa? kan jumlah akumulasi kok. Enggak, akumulasi berapa? Enggak dengan nanti. Dengan nanti. Ini Nanti 90. Nanti akan nanti dengan yang Akumulasi berikutnya. dengan nanti. Akumulasi sampai yang Mau berikutnya. lempar? Oke. Gimana? Saya udah bilang ya. Udah Enggak, enggak. Saya Enggak. Luis Figo. ini mah. Nggak boleh Luis Figo. Yang lain. Boleh dong. Enggak apa udah ada di situ. Coba kita lihat. Luis Figo. Tidak ada. Tidak ada Luis Figo. Mat, Lempar saya. Waktunya lu lempar, Mat. Di Francesco. Anjing di Francesco. Stefano di siapa? Stefano. Mana ada di ya udah di Francesco udah. Bukan. Alfredo Di Stefano. Alfredo Di Stefano. Kok Stefano Di Francesco? Kita lihat Alfredo. Alfredo Di Stefano. Nomor berapa nih? Survei membuktikan. Tidak ada. Ini nggak ada yang bisa ya? Gitu. Oke, berarti nggak ada yang bisa menjawab. Kita akan lihat. Kita akan 90. buka di nomor 3. Ada siapa? 7. Robinho ya? Nomor 7. Oh, Butragueño. Emilio Butragueño. Kemudian, loh kok ada bunyi tetot. Oke. Di nomor 4. Survei membuktikan. Juanito. Nggak Gua tahu juga gue. nggak tahu ini Juanito. Oke. Yang terakhir nomor 5. Survei membuktikan. Vinicius Junior. Tapi 10 poin doang. Tapi ya 10 poin. 90 poin. 90 poin sudah Yes. didaftarkan oleh Koci. Saya lupa kalau tinggi-tinggian angka. Enggak, lu belajar nonton. Lihat. Nggak suka berubah-berubah. Enggak. Giliran saya pengen ya Lu kayak netizen hanya mau mendengar apa yang mereka mau dengar. Tebak-tebakan. nggak Ya ini mau. adalah versi EA. Jadi 5 pemain terbaik dengan nomor punggung 7 di Real Madrid versi EA. Kita masuk ke soal nomor kedua. Berarti sekarang gilirannya. Sabar dulu. Coach Yasin. Ya, baru sebut. Coach Yasin, kita lihat soalnya. Soal kedua, 5 calon pelatih terbaik timnas Indonesia asal Belanda versi EA ya. Ambil apa lempar? Ambil. Oke. Coach, yang pertama siapa? Van Bronckhorst. Van Bronckhorst. Survei membuktikan.
Nggak ada. Nggak ada anjing. Ini AI-nya Wah, kacau ya AI-nya ini. bukan orang Indonesia kok. Ayo, Mat, waktunya. Saya. Ya. Calon pelatih terbaik timnas Indonesia asal Belanda versi AI. Louis van Gaal. Louis van Gaal, yakin? Menurut Jawab AI ya. Iya, lock aja. Survei membuktikan Louis van Gaal. 1. Oke. Wah, nomor 1. Gila, dapat 50 Ini curang poin. ada bet from Udah Mark, kebuka. udah Ini hilang nggak boleh 30 poin. disebut. Iya. Berarti yang 30 poinnya udah nggak bisa disebut. Oke? Berarti Louis van Gaal ada di nomor 1. Oh, pantas. Gimana sih nggak? Louis van Gaal lagi sakit. Jadi ada tapi nggak mau kok. Iya. Nggak mau. Mama tuh udah punya tabungan 50 poin. Yang berikutnya siapa? Lagi ya? Iya. Bert van Nggak Marwijk. boleh. Nggak boleh. Bert van Marwijk tadi sudah Iya. kebuka, ini nggak boleh. Iya, iya. Bert van Marwijk. Bukan. Ya, sebut. Koku. Philip Koku. Ini yang kita minggu lalu nggak ada yang ketemu. Philip Koku. Survei membuktikan Philip Koku. Nggak ada sih gue rasa. Nggak ada. Coba lihat. Philip Koku nomor 5. Tapi Masih cuma 60 poin. 10 poin di nomor kelima Philip Koku. Siapa? Mat? Oke. Anjing 3 udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Hanya 2 dan 4. Iya, hanya tinggal 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, 4. Gus Hiding. Gus Hiding. Ini menarik. Karena pernah menangani Korea juga ada proximity-nya. Oke. Gus Hiding, survei membuktikan. Tidak ada. Yes! Ini berarti ada. Saya jawab dulu. Bisa nggak? Enggak. Udah Dua sama menang empat. tadi 90 poin. Enggak, kan ada satu lagi nanti. 3. Masa 3? Nah, yang ketiga Ini bukan. akumulasi poin, Koci. Tadi bilang saya nggak ngerti, Koci. Enggak, juga. tapi yang ketiga- Akumulasi, tadi Koci 90. Ini sekarang aku 60. Iya. Satu lagi. Masih ada satu lagi banyak amat. Berapa nih? 1, iya. Tapi kita lihat maju ke soal berikutnya. Gua Ini masih ada bisa peluang Koci. Enggak, lo kan tadi udah salah yang pertama. Oh iya, Koci salah. Ini Koci Kan tadi duluan. salah. Ini Koci duluan. Salah. Oh ya. Van Oke. Bronckhorst. 90 sama 60 kan saya. Nah, terakhir. Sementara Mamat 60, Koci 90. 5 pelatih terbaik dunia menurut AI. Sekarang Koci, ambil apa? Saya dong. Tadi kan Koci salah. Tadi yang pertama lu ya? Kedua Iya. dia. Oke, lu Andi ambil Cole lempar. masuk gelas, Iya kan? benar, Andi Cole Andi Cole masuk gelas. Ambil apa lempar? Iya. Ambil. 5 pelatih terbaik dunia menurut AI. Silakan Mamat yang pertama. Ancelotti dulu aja deh. Carlo Ancelotti. Survei buktikan. Ya Allah. Ada di nomor 4. 20, Mamat udah punya tabungan jadi belum, jadi 80. 70. 80 ya? 80. Tadi 60 aku. Iya, 60. Oke. Kedua, Mat. Kedua. Yang kedua. Iya. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Ini Anjing. punya chance untuk nomor 1. Kita lihat. Curang nih. Lah, gimana? Andi Cole, bro. Survei Andi Cole membuktikan. masuk air. Nomor 5. Pep Guardiola. Angkanya sama. Seimbang sekarang. Imbang sekarang. Marcelo Lippi. Marcelo Lippi. Anak-anak 90 tahun, anak-anak Gen Z gak ada yang tahu. Marcelo Lippi. Survei membuktikan. Tidak ada. Bangsa juara benar, dua Coach. benir. Ini udah pensiun juga. Ya, all time, all time. Ferguson. Sir Alex Ferguson. Ujung-ujungnya MU. Survei membuktikan. Yes! Yes! 140. Masih ada. Anda sepakat nggak? Gak boleh dong, dia udah kalah. Emang bukannya masih... Gak boleh, iya, udah udah, kalah. udah, bisa, Udah udah nggak bisa. bisa, dia udah mulai. Udah nggak bisa. 140 sudah dimenangkan oleh Coach Jasin. Lihat. Sir Alex Ferguson. Lihat, Karena lihat. dia mulai ya. Dia yang mulai. Oci, secara statistik Ferguson apa Lippi? Anjing. Ya, Ferguson. Ya, Ferguson lah. Bro, juara Champions di 2 tempat Ya, berbeda. biarin aja. Juara dunia. Tapi Ferguson 13 IPL. 20 tahun. 13 IPL. 1 Champions kan? Champions berapa? Dua dong. Dua. 98 Sama aja. 2008. Iya Ferguson Ini lah. di 2 benua. Johan Cruyff. Ya, di nomor kedua ada Johan Cruyff. Di nomor ketiga ada Rinus Michel. Rinus enggak. Belanda-Belandaan. Rinus Michel. Nggak ada Cruyff, nggak ada Rinus. Tapi gue juga gak pernah nonton. Jadi gue gak pernah tahu bener-bener. Baca exactly-nya dong. seperti apa. Cuma nonton highlights doang. 88 lu gak nonton? Lah kan gue baru lahir 87, Coach. Gimana sih konsepnya? Anjing masih ingusan. Gimana konsepnya? Lah emang sebaya ini. Gimana konsepnya gue bisa Dua-dua nonton? masih Makanya urusan udah lu. minggu depan panggil Om aja. Udah, nggak usah mudah-mudahan. Itu dia segmen Waterback dimainkan oleh Coach Justin. Dan lima tadi besar. segmen Waterback tadi Anjing, pas sekaligus 1 jam. mengakhiri versus kita pada malam hari ini. Dan pastinya kalian boleh tulis komen untuk mau request topik apa yang kira-kira menarik untuk diperdebatkan oleh Coach Yasin dan juga Mamat selaku pemilik senjata Mamat Gun Shop ataupun domba-domba kunci yang mungkin juga kemarin sudah membela cukup banyak sepanjang seminggu terakhir. Coach, dan akhirnya sekarang muncul dalam versus. Oke,
Dan ini tadi kita rekap sedikit dari segmen kick-off pertama, di mana hal apa yang bisa dilakukan oleh pelatih baru dengan waktu terbatas jelang kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret nanti, yaitu konsultasi dengan pemain inti, membuat sistem yang nyaman untuk pemain, dan bikin suasana tim kondusif versinya Koci. Sementara versinya Mamat beda-beda tipis, maksimalkan pemain dengan konsultasi, tidak merombak backbone atau tulang punggung timnas, dan terakhir Ya Allah. Belum tentu Clifford laguin loh. memantau dan menonton ulang match timnas sebelumnya. Iya, termasuk AFF ya. Iya, itu kan tapi squadnya beda. Ngapain nggak ngurusin apa-apa. AFF? Ya nggak apa-apa, siapa tahu ada pemain yang dia suka. Sementara segmen water break dimenangkan Udah kembali oleh Koci, dan sekaligus mengakhiri versus kita hari ini. Thank you semuanya buat sobat sporty yang menyaksikan. Jangan lupa tunggu konten dari versus lainnya pada minggu depan. Sampai jumpa semuanya. Sebentar. Apa? Setuju atau tidak versus off air? Kalau Wow. setuju bikin di bawah. Tulis setuju apa enggak? Ditunggu sponsor-sponsornya ya. Iya. Sampai ketemu di versus berikutnya. Bye-bye.